Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi yang akan saya share kali ini itu berkaitan dengan perbedaan, berapa sih sebenarnya perbedaan gaji guru PNS dan guru P3K dalam single salary ASN di tahun 2026. Nah, ini kan tinggal lagi sebentar lagi realisasi apakah single salary ini akan diterapkan kembali di tahun 2026, mengingat bahwa beberapa instansi sebelumnya itu sudah menerapkan single salary dan dianggap cukup berhasil, sehingga Menteri Pan-RB maupun BKN itu ingin semua instansi itu menerapkan single salary karena keuntungannya banyak dibandingkan dengan apa yang tidak menerapkan single salary. Tapi sebelum kita bahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun TK, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi pertama dulu yang perlu diketahui bahwa sistem gaji ASN itu selama ini itu terdiri dari banyak komponen. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya di slip gaji masing-masing, itu memang komponennya kan banyak ya, bukan hanya gaji pokok saja tetapi ada tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, nanti di single salary itu semua komponen-komponen tersebut itu menyatukan seluruh penghasilan dalam satu kali gaji. Jadi setidaknya Bapak Ibu guru, baik itu PNS maupun P3K itu tidak lagi akan mengalami drama kayak seperti misalnya keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi guru lah, kemudian tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, dengan adanya single salary itu, Bapak Ibu guru secara otomatis akan mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Jadi baik tunjangan sertifikasi guru yang tadinya triwulan itu kan sudah akan dicairkan memang tiap bulan kan, seperti yang telah diwacanakan atau yang telah ditetapkan oleh Mendikdaksmen melalui sebuah wawancara dan juga telah disampaikan secara langsung di depan Presiden di Hari Guru Nasional, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang belum mengerti apa itu sebenarnya single salary, jadi single salary itu adalah sistem penggajian ASN ya, berbasis grade jabatan, di mana ASN itu kan ada PNS, ada juga P3K. Nah, di mana nanti menggabungkan gaji pokok dan seluruh tunjangan. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu adalah grade jabatan. Oleh karena itu, masing-masing grade jabatan ini memiliki nominal yang berbeda-beda gitu. Jadi bukan hanya grade jabatan tetapi juga nanti akan ada kinerja. Jadi kalau kinerjanya Bapak Ibu guru itu bagus, maka apa yang Bapak Ibu dapatkan, reward yang Bapak Ibu dapatkan ya dalam bentuk uang itu juga akan berbeda masing-masing guru. Jadi meskipun katakanlah grade jabatannya sama, tetapi yang satu kinerjanya biasa saja, kemudian dibandingkan dengan yang satu kinerjanya bagus, tentu yang kinerjanya bagus akan mendapatkan lebih ya dari apa yang didapatkan sebelum-sebelumnya atau sesuai dengan gaji pokoknya berapa gitu. Nah, apa sebenarnya tujuan dilakukan single salary? Jadi single salary ini penggajian itu akan bersifat lebih transparan ya. Kemudian keadilan antar ASN ya, baik itu PNS maupun P3K. Yang terpenting itu adalah penyederhanaan administrasi ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu guru rasakan itu kan yang Bapak Ibu guru itu hanya cuma menerima gaji ya, tetapi sebenarnya administrasinya itu ribet ya. Jadi bagi yang mengurusi administrasi itu akan sedikit terbantukan dengan adanya single salary ini. Jadi tidak lagi mengurusi banyak administrasi. Kemudian ini berbasis beban kerja. Jadi kalau kinerjanya Bapak Ibu guru bagus ya seperti yang di SKP itu, maka Bapak Ibu guru juga reward yang akan didapatkan juga berbeda tentunya dibandingkan dengan guru yang kinerjanya biasa saja. Nah, ini yang tidak akan lagi menimbulkan kecemburuan sosial ya. Jadi selama ini itu banyak juga guru-guru yang mengeluhkan bahwa kenapa kok saya dapat gajinya sama dengan orang yang kinerjanya biasa-biasa saja gitu. Nah, sehingga dengan mekanisme single salary ini hal semacam itu tidak akan lagi terjadi gitu Bapak Ibu guru ya. Nah, selanjutnya itu adalah struktur gaji baru ya. Jadi penentuan gaji ini berdasarkan pada grade jabatan, kemudian step pengalaman dan juga bukan hanya golongan semata. Jadi kalau Bapak Ibu guru memiliki jabatan golongan yang paling tinggi ya, kemudian memiliki pengalaman yang cukup lama, ya tentu bayarannya akan berbeda dengan yang baru gitu. Nanti di video ini saya akan menyajikan
tabel dari gaji guru PNS berdasarkan golongan, juga termasuk gaji guru P3K yang termasuk golongan gitu. Jadi saya juga agak kaget ketika melihat grade gaji yang didapatkan ya untuk dua komponen ini, baik itu PNS maupun P3K gitu ya. Jadi, nah ini adalah simulasi gaji guru PNS versus gaji guru P3K tahun 2026. Saya mohon dikoreksi kalau salah Bapak Ibu guru ya di sini. Di sini sengaja saya beri highlight kotak warna merah ya untuk mempermudah saja sebenarnya pembacaan Bapak Ibu guru. Nah, kalau kita lihat ya untuk golongan terendah untuk gaji guru ASN PNS itu berkisar antara 1,6 sampai 2,9 gitu ya. Nah, untuk golongan 2-nya itu mulai dari 2,1, kemudian yang golongan mulai ya Bapak Ibu ya, ini mulai bukan ini ya. Kemudian untuk golongan ketiga itu mulai dari 2,7 untuk golongan 3A hingga 5,1 ya untuk golongan 3D. Nah, sedangkan untuk golongan 4 yang tertinggi itu mulai dari 3,2 hingga 6,3 ya yang didapatkan. Nah, ini di luar dari tunjangan yang lain-lain Bapak Ibu guru ya. Jadi nanti akan bertambah jika tunjangan kayak tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan yang lain itu sudah disatukan. Nah, lalu bagaimana dengan gaji guru P3K ya berdasarkan golongan? Jadi kalau berdasarkan golongan Perpres nomor 11 tahun 2024, ini ternyata gaji P3K itu lebih besar ya dibandingkan PNS ya. Tapi kenapa kemudian beberapa waktu yang lalu ini muncul petisi P3K itu tidak didukung untuk menjadi PNS gitu. Saya juga bingung dengan hal tersebut. Tapi terlepas dari itu kita coba lihat di sini. Untuk golongan 1 yang terendah itu mulai dari 1,9 sampai 2,9 ya. Jadi sama lah, hampir sama ya. Kemudian untuk golongan 4 ya S1 itu 2,5 hingga 4,1 gitu ya. Jadi di sini itu sudah terjadi perbedaan yang signifikan ya. Karena memang kalau kita lihat juga banyak guru-guru yang memang masih belum S1 ya, sehingga Pak Mendikdasmen itu menginginkan adanya bantuan beasiswa ya untuk guru-guru yang mau menyelesaikan S1-nya ataupun D4-nya. Kemudian untuk golongan ke-9 ya, S1 sampai D4 itu mulai dari 3,2 hingga 5,2 gitu. Jadi cukup besar ya. Dan sedangkan untuk golongan tertinggi yaitu golongan ke-17 itu mulai dari 4,4 hingga 7,3 gitu. Nah, ini yang cukup besar ya. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan ini tuh baru simulasi ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jika terjadi kesalahan saya mohon dikoreksi akan hal tersebut. Tapi ini yang saya dapatkan berdasarkan dari peraturan kebijakan yang ada gitu. Jadi saya pikir ini adalah data yang valid ya buat Bapak Ibu guru. Nah, ini tapi sekali lagi ini belum ada tunjangan yang lain-lain Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau memang kita lihat di sini perbedaannya ya sekitar 1 jutaan ya untuk yang tertinggi gitu. Kalau untuk yang terendah sih hampir cuma 300-an ya, 300 sampai 100-an gitu. Nah, tapi yang akan terlihat secara signifikan itu adalah yang paling tertinggi. Nah, sayangnya ketika misalnya golongan kita tertinggi itu juga pajak yang akan didapatkan juga besar gitu. Jadi ketika ditarik sama ke golongan 3 pada akhirnya itu perbedaannya cuma 100.000. Saya mencoba untuk menghitungkan itu katakanlah untuk yang golongan 4 ini ya dapatnya 6,3 dengan pajak 15% dibandingkan dengan yang golongan 3 yang hanya cuma 5% itu ketika ditarik itu perbedaannya cukup signifikan juga ya, tidak terlalu signifikan gitu. Jadi ini yang perlu harus diperhatikan lagi untuk pajak ya. Nah, lalu seperti apa dampak bagi PNS dan P3K? Jadi gaji setara dengan grade yang sama, jadi tidak ada diskriminasi status serta berbasis tanggung jawab ya untuk semua guru-guru. Nah, status kebijakannya itu target penerapan itu di tahun 2026, jadi masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah dan keputusan dari perhitungan fiskal APBN ya yang akan dihitungkan oleh Pak Menteri Keuangan. Dan secara kesimpulan, single salary itu adalah reformasi besar sistem gaji ASN yang dimana itu lebih adil, lebih transparan, dan berbasis kinerja. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.